saya akan mereview novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Novel Cantik Itu Luka sendiri mengisahkan tragedi keluarga dengan penggambaran kekerasan fisik dan seksual. Dengan model kecantikannya, perempuan selalu mendapatkan nasib sial. Diceritakan bahwa seakan-akan kecantikan yang dimiliki perempuan itu sebuah kutukan. Perempuan selalu berada pada posisi lebih lemah daripada laki-laki. Laki-laki hampir berkuasa di segala bidang, dan perempuan berada pada posisi sebagai pelengkap. Novel Cantik Itu Luka pertama kali diterbitkan oleh AKYP Press dan penerbit Jendela pada bulan Desember tahun 2002. Kemudian diterbitkan kembali oleh PT Gramedia. Novel ini sudah diterbitkan ke 34 bahasa, serta mendapat respon yang lumayan positif terhadap para pembacanya. Respon yang pertama, Nur Mursidi ditulisnya di Jawa Post berkomentar bahwa lewat novel ini, pengarang juga telah melakukan inovasi baru berkaitan dengan model estetika serta gaya penceritaan sebagai satu bentuk pemberontakan akan mainstream umum. Aquariani Priyatna Prabasmoro di Kompas berkomentar bahwa Cantik Itu Luka menampakkan bahwa Eka mampu melahirkan teks perempuan tanpa membuat perempuan dalam dunianya tampil sebagai laki-laki dalam bungkus perempuan. Gaya menulis Eka dipuji oleh seorang Indonesianis bernama Benedict Anderson yang mengatakan menyenangkan bahwa setelah setengah abad berlalu, Pramoedya Ananta Toer telah menemukan penggantinya. Anderson juga mendesak agar Eka menerjemahkan novel-novelnya. Setelah diterjemahkan pada tahun 2015, novel Cantik Itu Luka masuk daftar 100 buku terkemuka di The New York Times, dan setahun setelah Eka Kurniawan mendapat penghargaan, novel ini sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa, dan para kritikus menyandingkan novel ini dengan karya-karya Gabriel Garcia Marquez dan Fyodor Dostoevsky. Unsur intrinsik dalam novel Cantik Itu Luka. Unsur intrinsik merupakan unsur yang menyusun karya sastra dari dalam seperti halnya tema, tokoh penokohan, alur pengaluran, dan latar dan pelataran, pusat pengisahan, dan amanat. Tema merupakan persoalan pertama dalam sebuah karya sastra. Tema sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor adalah tema yang sangat menonjol dan menjadi persoalan, sedangkan tema minor adalah tema yang tidak menonjol. Tema mayor dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah tentang seorang perempuan pada akhir masa kolonial yang dipaksa menjadi pelacur. Kehidupan itu terus dia jalani hingga memiliki 4 orang anak perempuan. 3 orang anaknya memiliki paras yang sangat cantik dan anak keempatnya memiliki tampang yang buruk rupa. Adapun tema minor dalam novel ini adalah pada akhir masa kolonial, yakni pada masa penjajahan Jepang dan Belanda, yang mana pada masa ini perempuan dijadikan sebagai tahanan dan pemus nafsu lelaki. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah karya sastra. Biasanya dalam sebuah karya sastra ada beberapa tokoh dan biasanya ada satu tokoh utama. Tokoh utama sendiri merupakan tokoh yang berperan penting dalam sebuah karya sastra. Penokohan atau perwatakan merupakan teknik dalam menampilkan tokoh. Ada beberapa cara dalam menampilkan tokoh, di antaranya adalah dengan cara analitik, yaitu dengan cara menampilkan tokoh secara langsung melalui uraian pengarang. Cara lainnya adalah cara dramatik, yaitu menampilkan tokoh secara tidak langsung, melainkan dengan cara melalui gambaran ucapan, perbuatan, dan komentar ataupun penilaian pelaku atau tokoh dalam sebuah cerita. Perlu diketahui bahwa tokoh-tokoh yang disebutkan penulis di bawah ini hanya sebagai tokoh yang menurut penulis penting dan terkait dengan tulisan ini, terutama untuk menjawab perumusan masalah. Yang pertama, Dewi Ayu. Dewi Ayu merupakan tokoh utama dalam novel ini. Dia merupakan perempuan inlander, yaitu memiliki darah campuran antara Belanda dan pribumi. Dewi Ayu merupakan anak yang lahir dari hubungan dua bersaudara.
tetapi beda ibu. Ayahnya merupakan orang Belanda sedangkan ibunya merupakan anak dari seorang gundik. Dewi Ayu tidak pernah melihat ayah dan ibunya kecuali hanya lewat foto, karena dia dibuang ke tempat kakeknya sedangkan orang tuanya pergi ke Eropa. Dewi Ayu digambarkan sebagai sosok yang keras kepala. Hal ini terbukti pada saat Jepang menyerang tempat tinggalnya yaitu Halimunda. Dia tetap bersikukuh, tetap ingin tinggal di rumah sedangkan orang-orang Belanda dan Inlander mengungsi ke Eropa. Dia juga digambarkan sebagai yang sangat cantik dan juga cerdas. Hal ini terbukti pada saat ia dan kawan-kawannya menjadi tahanan perang Jepang dan harus hidup menjadi pelacur. Hanya Dewi Ayu yang masih berpikir logis dan tetap santai. Dia jugalah yang memotivasi teman-temannya agar tidak bunuh diri dari saat menjadi tahanan perang. Yang kedua, Alamanda. Alamanda adalah anak pertama dari Dewi Ayu. Alamanda mewarisi kecantikan ibunya. Dia memiliki mata sipit sebagai orang Jepang yang telah menyetubuhi ibunya. Dia juga keras kepala sama seperti ibunya di waktu muda. Alamanda adalah gadis yang aktif. Dia menghabiskan hari-harinya dengan melihat konser, bernyanyi bersama pacar dan teman-temannya. Yang ketiga yaitu Maya Dewi. Maya Dewi adalah anak ketiga dari Dewi Ayu. Seperti halnya kakak-kakaknya, Maya Dewi juga mewarisi kecantikan dari ibunya. Dia adalah anak yang rajin, penurut, dan baik. Guru-guru di sekolah juga melaporkan bahwa dia gadis yang baik. Maya Dewi kawin di usia yang sangat muda yaitu 12 tahun. Hal itu dikarenakan Dewi Ayu khawatir kalau Maya Dewi akan bernasib dan berkelakuan buruk seperti kakak-kakaknya. Karena kecantikan yang dia miliki, Maya Dewi dikenal dengan sosok yang ramah dan bahkan soleh sebab dia sering ikut pengajian di malam Jumat. Yang kelima yaitu Cantik. Cantik merupakan anak terakhir Dewi Ayu dan juga satu-satunya tokoh di dalam novel ini yang digambarkan memiliki rupa yang sangat jelek. Cantik memiliki sifat yang sangat tegar, terbukti bagaimana dia tetap bisa menikmati hidup meski memiliki wajah yang sangat jelek. Yang keenam yaitu Mak Iyang. Mak Iyang merupakan nenek Dewi Ayu dari pihak ibu. Dia merupakan perempuan pribumi yang dipaksa menikah dengan Ted Slamler yang merupakan tuan Belanda. Yang ketujuh yaitu Mama Kalong. Mama Kalong merupakan pemilik dari tempat pelacur atau biasa disebut dengan Germo. Yang kedelapan yaitu Ola van Rijk. Ola merupakan salah seorang kenalan Dewi Ayu. Ayah Ola salah satu pemilik perkebunan coklat dan mereka sering berkunjung ke rumahnya. Alur dalam novel Cantik Itu Luka. Alur atau yang biasa juga disebut dengan plot, yaitu sebuah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Alur novel terdiri dari beberapa bagian. Perlu diketahui bahwa novel Cantik Itu Luka memiliki alur mundur yang bercerita tentang masa lalu yang telah dialami oleh tokoh-tokoh utama dan anak-anaknya, serta cerita dari tokoh lainnya. Pada bagian awal, pengarang mulai memperkenalkan tokoh-tokohnya. Pada awal novel ini bercerita tentang Dewi Ayu yang bangkit dari kuburannya setelah 20 tahun kematiannya yang membuat orang-orang di sekitarnya gempar. Pada bagian awal yang diceritakan bagaimana Dewi Ayu melahirkan anak perempuan terakhirnya yang berwajah buruk rupa dan kematian Dewi Ayu setelah 12 hari kelahiran anak terakhirnya tersebut. Novel ini mempunyai 18 bagian dan untuk mendeskripsikan novel ini, penulis hanya mendeskripsikan bagian secara umum dan yang mana menurut penulis penting. Yang kedua, Tikaian. Tikaian yaitu konflik yang terjadi antara tokoh-tokoh. Pada novel ini, konflik terjadi karena kecantikan perempuan. Para laki-laki berlomba-lomba untuk menikmati kecantikan tersebut untuk dirinya sendiri. Konflik yang pertama ada pada bagian kelima, bercerita tentang Mama Gendeng, seorang tokoh yang dikenal dengan kekuatannya. Mama Gendeng juga dikenal sebagai preman yang menguasai Halimunda. Diceritakan bahwa Mama Gendeng berusaha untuk memperistri Dewi Ayu. Namun Dewi Ayu menolak dengan berkata bahwa pelacur itu penjajah seks komersial, sementara seorang ini menjajakan seks secara sukarela, dan aku tak suka bercerita tanpa dibayar. Yang keempat yaitu puncak-puncak, yaitu ketika punya konflik antara tokoh-tokohnya. Bermula pada bagian ke-15 bercerita tentang
Rengganis si cantik yang merupakan anak dari Maya Dewi yang hamil setelah sebelumnya diperkosa di toilet sekolah pada umur 16 tahun. Yang kelima yaitu leraian. Leraian yaitu ketika peristiwa konflik semakin reda dari perkembangan alur mulai terungkap. Bermula pada bagian ke-16 bercerita bahwa Krisan Nurul Aini dan Rengganis si cantik saudara sepupu dan sahabat sejak masa kecil. Di antara mereka bertiga terjalin cinta segitiga. Nurul Aini dan Rengganis merupakan teman yang sangat dekat dan dia merupakan pelindung Rengganis pada saat ia mengalami masalah di sekolah karena kelakuannya yang polos seperti anak kecil. Sedangkan Krisan jatuh cinta kepada Nurul Aini sejak masih kecil dan dia tidak sempat mengungkapkan itu sebab Nurul Aini mengalami demam parah dan wafat sejak Rengganis kabur dari rumah. Pada bagian ini terungkap bahwa yang menghamili Rengganis si cantik adalah Krisan yang berpura-pura menjadi anjing. Rengganis yang kabur akhirnya datang menemui Krisan untuk menagih janji agar dinikahi. Tapi Krisan membunuhnya dan membuang mayatnya ke laut karena dia hanya mencintai Nurul Aini. Yang keenam yaitu akhir yang memilukan. Akhir yaitu peristiwa atau konflik telah selesai. Ada pada bagian ke-18 bercerita tentang Sodanko yang mati dibunuh aja di suatu gubuk di dalam hutan sebab dia diusir oleh Alamanda karena membuat adik-adiknya menjadi janda. Diceritakan juga tentang Dewi Ayu yang mengandung anak keempat dan berharap memiliki wajah yang buruk rupa karena khawatir memiliki nasib yang menyedihkan seperti kakak-kakaknya. Akan tetapi dengan wajah yang buruk rupa, Cantik masih mengalami nasib sial seperti kakak-kakaknya. Bagian ini merupakan puncak cerita yang memilukan pada kehidupan Dewi Ayu dan anak-anaknya. Dewi Ayu dan anak-anaknya mengalami nasib yang sama, yaitu ditinggal mati oleh orang-orang yang mereka sayangi. Latar disebut juga dengan setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Latar cerita ini berada di Indonesia, tepatnya di suatu tempat yang bernama Alimunda, yakni suatu tempat yang Eka ciptakan atau disebut juga dengan desa imajiner. Latar yang digambarkan pengarang pada novel ini melalui teks cerita. Latar belakang material cerita ini diantaranya adalah rumah Dewi Ayu. Banyak adegan yang memiliki latar tempat rumah tersebut dari Dewi Ayu dibuat oleh orang tuanya di rumah tersebut. Dia tumbuh besar kemudian dijemput oleh tentara Jepang untuk jadi tahanan, hingga dia menjadi pelacur dan membeli rumah itu kembali. Yang kedua, tempat tahanan. Tempat ini merupakan tempat penampungan para perempuan dan anak-anak di Halimunda yang menjadi tahanan perang. Yang ketiga, tempat pelacur Mama Kalong. Tempat ini merupakan tempat Dewi Ayu dan kawan-kawannya dijadikan pemuas nafsu orang-orang Jepang. Yang keempat, rumah anak-anak Dewi Ayu. Dewi Ayu memiliki 4 orang anak, 3 orang memiliki rumah sendiri dan 1 orang tinggal bersamanya karena tidak menikah. Di rumah inilah anak-anak Dewi Ayu tinggal dan berkeluarga. Sudut pandang. Sudut pandang yaitu dari mana suatu cerita dikisahkan oleh pencerita. Pencerita di sini berupa pribadi yang diciptakan pengarang untuk menyampaikan cerita. Ada 2 macam sudut pandang, yaitu pencerita sebagai orang pertama dan pencerita sebagai orang ketiga. Pencerita sebagai orang pertama biasanya terlibat langsung dalam cerita tersebut, biasanya sebagai aku dalam tokoh cerita. Sedangkan pencerita sebagai orang ketiga, dia tidak terlibat langsung dalam cerita tersebut, tetapi dia berada pada posisi pengamat atau dalang yang serba tahu. Novel ini memiliki sudut pandang campuran, akan tetapi lebih banyak menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu sudut pandang yang lebih banyak menggunakan orang pertama sebagai pencerita. Dalam novel ini juga ada beberapa bagian yang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Makna atau yang bisa disebut dengan amanat adalah merupakan pemecahan yang diberikan oleh pengarang terhadap persoalan di dalam karya sastra. Makna dapat dibedakan menjadi makna niatan dan makna muatan. Makna niatan adalah makna yang diniatkan pengarang terhadap karya sastra yang dia tulis, sedangkan makna muatan adalah makna yang termuat dalam karya sastra tersebut. Makna niatan yang terkandung dalam novel ini adalah tentang kecantikan yang dimiliki wanita mempunyai 2 sisi yang berlawanan, sebagaimana yang dialami tokoh utama pada novel ini. Kecantikan membuatnya menjadi tahanan perang dan menjadi pemuas nafsu penjajah. Dengan kecantikan pula, dia menjadi pelacur dan mendapatkan uang untuk bertahan hidup.
Adapun makna muatan yang terdapat pada novel ini adalah kehidupan Dewi Ayu menjadi pelacur sangat berdampak pada perkembangan anak. Hal ini terbukti bagaimana anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang bandel. Di sisi lain, kecantikan yang diwariskan Dewi Ayu kepada anaknya merupakan suatu malapetaka. You don't even know